Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu peserta Mabit Rumah Quran Madani yang insyaallah dirahmati Allah. Marilah kita mulai acara ini dengan melafazkan bersama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah tilawah yang akan disampaikan oleh saudara Rizky Khairuddin. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna 'inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala ali Ibrahim fil 'alamin.
dzurriyyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca, Allah kasih ganjaran pahala di sisinya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu peserta mabit Rumah Quran Madani, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, akan lebih nikmat kita bersama-sama bila Bapak Ibu sekalian bisa sedikit merapat ke depan untuk maju ke depan, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah taujih agama yang akan disampaikan Ustadz Dasram Effendi. Boleh Ibu Bapak sekalian untuk maju ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta mabit Rumah Quran Madani, insyaallah kita akan masuk ke dalam inti acara pada malam hari ini, yakni ceramah taujih agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dasram Effendi LC. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwas sekalian yang saya hormati rahmatillah Allah, para peserta mabit Quran Madani yang saya hormati rahmatillah Allah, mudah-mudahan kita doakan kita yang hadir semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mulai acara malam hari ini dengan hati yang penuh syukur kepada Allah, karena begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia yang Allah limpahkan. Ini banyak para asatiz wal ustazah yang saya hormati rahmatillah Allah. Sama kita hormati juga Pak Gusti ya, hadir juga Masya Allah. Ada beberapa kawan yang hadir ya. Starto, kaifal hal ya, sehat semua ya. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sambil nunggu slide-nya ya, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ikhwas sekalian yang saya hormati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat. Dua nikmat ini banyak manusia lupa, banyak manusia lalai. Maka kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas. Ya, ada dua nikmat yang banyak membuat manusia lupa. Ya, manusia lalai, as-sihhatu wal farol. Yang pertama nikmat sehat. Masya Allah, maka as-sihha ya, nikmat sehat ya, alhamdulillah. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Makanya doa kita itu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, ya sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku, dan sehatkan hatiku. Masya Allah. Ya, saya teringat ikhwas sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang ulama dari Mesir bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya, nah, kalau pernah dengar nama beliau, ya, beliau ini adalah ulama yang masyhur, gitu kan, mengarang satu kitab tafsir namanya Tafsir Sya'rawi. Ya, Tafsir Sya'rawi. Beliau ini dikenal dengan Asad, ya, singanya Mesir, gitu kan. Mengapa? Karena begitu kuatnya, ya, begitu hebatnya, begitu wibawanya luar biasa. Nah, ketika ditanyakan sama Syekh Mutawalli Sya'rawi, wahai Syekh, ma hiya a'lan ni'mah, ya, apa itu nikmat yang paling tinggi? Maka beliau mengatakan as-sihah. Nikmat yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Jadi Masya Allah, Allah ngasih kita kesehatan, ya, itu nikmat yang paling tinggi, gitu kan, nikmat yang paling tinggi. Jadi jangan kira gitu, nikmat sehat itu bukan nikmat yang paling tinggi. Justru kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, a'lan nikmah, ya, nikmat yang paling tinggi. Ya. Siapa yang merasakan nikmat itu? Ya orang-orang sehat. La yaroha illal marudho. Tidak bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Ya, jika kita lihat ada saudara kita yang sakit, maka baru terasa nikmat sehat. Masya Allah. Ya. Kemudian ditanyakan sama beliau, mahya adna nikmah, nikmat apa yang paling rendah gitu? Adna. Ya. Adna itu, ya, kalau yang paling tinggi namanya a'la, bahasa Arabnya gitu kan. Yang paling rendah itu adna. Maka nikmat apa wahai Syekh yang paling rendah? Maka beliau mengatakan adna ni'mah al-mal. Ya. Nikmat yang paling rendah itu adalah harta. Ya, subhanallah. Ya, nikmat yang paling rendah itu harta. Sekali lagi harta. Nah, ini terbalik. Biasanya kita menganggap, ya, al-mal, ya, fulus, gitu kan. Harta itu nikmat yang paling tinggi. Tapi menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi justru nikmat yang paling rendah. Ya. Wa ma afdalun ni'mah, nikmat yang paling afdal apa? Ya, yang paling afdal itu adalah al-aulad al-abrar. Ya, nikmat yang paling sempurna adalah memiliki anak-anak yang solehah. Jadi Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan, ya, bagi yang punya anak, ya, anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang solehah. Amin ya Rabbal alamin. Mengapa demikian? Investasi jangka panjang. Dalam Islam itu ada 3 investasi, ya. Investasi yang jangka panjang, benar nggak? Ada investasi, ya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga, namanya investasi jangka panjang. Yang pertama sedekah jariah, ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, ini investasinya ini, ya. Berbicara tentang nikmat tadi, ya, nikmat yang paling afdol itu menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah al-aulad al-abrar, yaitu anak-anak yang solehah. Investasi kita, ya, idza matal insan, ya, kata Nabi, ketika meninggal anak Adam, in qata amaluhu, maka terputus amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 ini, ya, yang akan terus mengalir pahalanya. Nah, mudah-mudahan terkumpul pada kita semua. Awaladin sholihin yad'u lahu, yaitu memiliki anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, nikmat yang tinggi sudah, yang rendah sudah, yang afdal sudah. Yang terakhir tamamun nikmah. Apa itu tamamun nikmah? Nikmat yang paling tamam. Nah, bahasa Arab tamam itu adalah complete. Nah, Ustaz Starto, ya, guru bahasa Inggris, jadi complete, ya. Complete nikmat, nikmat yang paling complete, gitu kan? Nah, nikmat yang paling complete adalah, ya, ridhollah, dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ditanyakan limadza ji'tum ila hadzal masjid, gitu kan, ngapo datang ke masjid ini,
Ya, ini saya tahu jauh-jauh ini, ya. Yang paling jauh dari mana ini? Ada dari Tanjung Api-Api ada? Ada, jauh, lumayan ini. Ya, ada dari Kaledoni, ada juga, ya, masya Allah. Dari mana-mana ini, alhamdulillah. Jadi kalau ditanyakan limadza ji'tum ila hadzal masjid, ngapo datang ke masjid ini? Saya yakin ji'na ila hadzal masjid thalabul ilmi lil ibadah. Ya, jawabannya mah itu, ya. Kami datang ke masjid ini tiada lain thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk malam hari ini, masya Allah, ya. Nawaitul i'tikafa, ya, fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita berniat, ya, untuk mabit, ya. Mabit itu kan berasal dari bahasa batayabitu, ya, bermalam artinya mabit, ya. Mabit itu bermalam. Nah, jadi kalau yang langsung pulang ada kerjaan, tidak mabit namanya itu. Dia cuma mampir saja, bukan mabit. Jadi mabit itu bermalam. Oh, saya mabit di sana, mabit itu. Cuman bukan bahasa Palembang mabit, ya. Bahasa Palembang mabit itu apa? Ya. Ini mabit bahasa Arab, ya, masya Allah. Lagi nunggu, ya. Ini saya menampilkan slide-nya ini. Nah, baik. Jadi ada 4 dari tingkatan nikmat, ya. Nikmat yang paling tinggi adalah sehat, ya. Nikmat yang paling rendah harta, ya. Nikmat yang paling afdol punya anak-anak yang soleh-soleha. Kemudian nikmat yang paling, ya, yang paling tamam, paling lengkap, paling komplit adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan datangnya kita malam hari ini tiada lain, ya, tanda syukur kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ikhwan sekalian, hormatan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam, ya, selalu kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwan sekalian, hormatan Allah Subhanahu wa taala, materi malam hari ini, ya, yang ada di ini adalah judulnya itu menjaga keistiqomahan dai. Nah, ya, menjaga keistiqomahan dai sebagai landasan untuk mempertahankan iman dan takwa. Nah, ini judulnya nih, ya, masya Allah. Menjaga keistiqomahan dai sebagai landasan untuk mempertahankan iman dan takwa. Masih nunggu, ya. Baik. Nah, ini sambil berjalan aja, ya. Kayaknya kalau sambil nunggu nanti tidak selesai-selesai ini. Sambil berjalan aja, ya. Ya, masya Allah. Baik. Ibu sekalian, hormatan Allah Subhanahu wa taala, kan mengapa gitu, ya, judul ini dipilih, ya, bagaimana menjaga keistiqomahan, ya, apalagi seorang dai, ya, menjadi landasan untuk mempertahankan iman dan takwa. Maka pertanyaannya why gitu. Mengapa? Ya, mengapa perlu istiqomah? Maka istiqomatud da'iyah, ya, amrun muhimmun lil huffaz alal iman wat taqwa. Ini pendahuluan dulu, ya, bahwa keistiqomahan seorang dai itu sangat penting. Amrun muhim, ya, bahasa Arabnya, ya, amrun muhim, ya. Keistiqomahan seorang dai sangat penting, amrun muhim lil huffaz alal iman wat taqwa, untuk mempertahankan iman dan takwa, ya. Artinya apa? Tidak ada yang namanya orang beriman, bertakwa tanpa istiqomah. Nanti kita kupas, ya, apa makna istiqomah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustazna Sanurdin, ya. Barakallah. Masya Allah. Kita doakan para asatis ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudahkan urusannya. Yang hadir malam hari ini mudah-mudahan
Masya Allah ini para asatiz semua ini, barakallah ya. Ya, jadi istiqomatud da'iyah, ya, keistiqomahan seorang dai itu ya amrun muhim, sangat penting sekali ya. Untuk apa? Lil hufaz alal iman wa taqwa, dalam rangka menjaga iman dan takwa ya. Fadda'iyah yajibu ayyakuna thabitan fi qawlihi wa fi'lihi. Nah, ini muqaddimah sekaligus nanti bisa juga menjadi resum ya pertemuan kita, bahwa ad-da'iyah ya sebagai pembawa dakwah ya, ayyakuna thabitan fi qawlihi wa fi'lihi ya, harus konsisten dalam perkataan dan perbuatan ya, konsisten. Jadi memang istiqomah itu bahasa lainnya ya konsisten ya, konsisten itulah namanya istiqomah ya, istiqomah konsisten. Dalam hal apa yang konsistennya? Fil qauli wal amal, dalam perkataan dan perbuatan. Wa yuhafiz ala iltizamihi tijahallah ya, menjaga komitmennya terhadap Allah ya. Wa yakunu qudwah talhumul ummah lil baqa thabita ala tariqillah ya, serta menjadi teladan yang menginspirasi umat untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini adalah muqaddimah. Ya sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, maka boleh nanti dilihat di dalam Al-Qur'an surah ke-41 ayat 30 ya. Ini menjadi sumber inspirasi kita. Ya, taujih rabbaninya malam hari ini adalah ya, surah Fussilat 41 sampai ayat 30. Ya, surah ke-41 ayat 30. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ya, ayat 41 ayat 30 surah ke-41. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang ya, yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah ya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, summastaqamu ya, meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, setelah mengatakan iman kepada Allah, mereka meneguhkan pendirian mereka. Ya, dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Subhanallah. Ya. Ketika ada seseorang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya apa? Ya, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka beristiqomah di atas syariatnya, istiqomah. Ya. Summastaqamu, ya. Apa yang Allah kasih? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka para malaikat turun kepada mereka saat kematian dan berkata kepada mereka, jangan takut mati dan apa yang sesudahnya, jangan bersedih atas perkara-perkara dunia yang kalian tinggalkan, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Subhanallah. Jadi ayat ini sungguh luar biasa ya. Surah apa tadi? Fussilat ayat 30 ya. Sungguhnya orang-orang yang istiqomah itu ya, janji Allah akan turun malaikat. Akan turun malaikat yang
pada saat kematiannya. Dalam beberapa tafsir disebut saat kematian seseorang itu ya, itu masa-masa kritis gitu kan. Ya, makanya kita berdoa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah gitu kan. Kita minta agar Allah memberikan kita husnul khatimah, ya. Di saat kritis itulah kata Allah jangan takut ya. Malaikat itu membisikkan kepada orang yang mau meninggal itu jangan takut. Alla takhafu wala tahzanu. Ya, dua itulah. Emang manusia ini kalau tidak takut sedih. Benar ya? Ya. Kalau tidak takut yo sedih. Memang sifat manusia. Ya, sifat manusia. Selain manusia itu mahalul khata' wan nisyan, ya. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Ya. Salah dan dosa. Ya, makanya katanya ada yang berkaitan dengan iman itu kan, iman itu ya menurut para ulama ada yazid wayang kus ya. Iman itu kadang naik kadang turun ya, itu definisi iman. Yazid wa yangkus. Yazidu bit ta'a yangkusu bil maksiyah ya. Iman itu naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Ini subhanallah ya. Nah, ikhwas sekalian selamat datang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibagi menurut Imam Ghazali itu kan ada yang iman itu naik terus. Ada orang yang imannya naik terus, tidak pernah turun. Ya, nah, imannya naik terus, ya terus naik. Imannya apa itu? Imannya siapa? Ya para nabi, ya para rasul, al auliya wasyuhada, naik terus itu, tidak pernah turun. Ya, nah, para nabi, subhanallah, imannya, ya keyakinannya itu makin hari makin naik. Ada iman tuh yang turun terus, tidak pernah naik. Ya, imannya turun terus, tidak pernah naik. Iman siapa? Ya, iman setan gitu kan, iblis ya, dia tiap hari bagaimana menggoda manusia. Yazid yangkus. Tapi ada juga iman itu yang naik turun ya, kadang naik kadang turun. Siapa? Ya manusia biasa ya, seperti kita ini, kadang naik kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Subhanallah. Lebih banyak naiknya apa lebih banyak turunnya? Ya. Tapi kalau lagi mabit ini naik dia. Ya, alhamdulillah. Makanya masya Allah ada kegiatan mabit, ya, ada kegiatan ya, naik istiqomah gitu kan. Tapi kadang turun juga, ya, memang begitu. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Tapi ada juga yang imannya tidak naik, tidak turun gitu kan. Ada juga. Ya, imannya siapa? Nah, para malaikat, ya. Para malaikat itu tidak naik, tidak turun, ya begitu. Ketika diperintahkan oleh Allah sujud, ya, min awwali khulqa, dari awal diciptakan sampai nanti ya begitu saja, ya, yang mereka lakukan. Maka kata Allah dalam ayat ini subhanallah, ya sesungguhnya orang-orang yang berkata, ya innalladzina qalu rabbunallah, ya tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah di jalan Allah, malaikat turun ya. Ketika orang itu akan meninggal, kata malaikat la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih ya. Jangan takut atas kematian atau apalagi nanti setelah kematian, kata Allah, jangan bersedih atas perkara-perkara dunia yang kalian tinggalkan, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampak ya? Ya alhamdulillah, ini masya Allah, ini udah slide yang keberapa nih? Ya alhamdulillah, jazakumullah, ini perjuangan ya, kita doakan ini perjuangan kawan-kawan nih. Dari tadi saya lihat lah, panas dingin juga nih, sampai selesai nanti belum. Masya Allah, ini berkah ya, mudah-mudahan kita doakan ya, perjuangannya diberikan ganjaran luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya ya, surah Fussilat ayat 30 ya, masya Allah. Nanti slide-nya ini boleh di-share aja ya. Ada grupnya enggak ada ya? Nah, kalau ada nanti di slide nanti saya downloadkan aja, nanti saya boleh di-share aja. Jadi kalaupun mau catat boleh ya, masya Allah. Baik, lanjut slide-nya. Ya ini ya, ini salah satu tafsir, ini Muyassar. Ada tafsir tahlili gitu kan, Ibnu Katsir, Jalalain. Ya, masya Allah, boleh juga. Nah, dilanjut. Nah, ini ya.
lanjutan ayat 31 untuk orang-orang yang istiqomah itu apa janji Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Orang-orang yang istiqomah itu kata malaikat ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang-orang istiqomah di jalan Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, surah Fussilat ayat 31, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga, kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Ya, subhanallah. Para malaikat berkata kepada mereka, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah tadi adalah, kami adalah para penolong kalian di kehidupan dunia, kami menyokong dan menjaga kalian dengan perintah Allah, demikian pula kami akan menyertai kalian di akhirat. Jadi subhanallah ya, selalu dalam ya, apa namanya disertakan para malaikat. Ini kan luar biasa. Janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Demikian pula kami akan menyertai kalian di akhirat, di surga ini kalian bebas mendapatkan apa yang kalian pilih dan inginkan. Apa yang kita pengen Allah kasihkan ya, di surga ya. Subhanallah, nikmat bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di surga itu ada berapa sungai? Ya, karena ada sungai-sungai di surga kan? Apa namanya? Ada berapa sungai? Nah, nanti dibaca di surah Muhammad ayat 15 ya. Surah Muhammad ayat 15 itu kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin ya, wa anharum min labanin wa anharum ya, min khamrin ladzatan lisyaribin ya. Ada beberapa sungai yang Allah sediakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai. Yang pertama dari air yang tidak berubah rasa dan baunya ya. Jadi di surga itu Masya Allah ya, disebutkan oleh Allah dalam surah ke-47 ayat 15, ada air yang tidak berubah rasanya ya, min ma'in ghairi asin. Nah, ini kalau air kita ini sehari dua hari kalau udah dibuka berubah dia ya, berubah. Tapi Masya Allah air surga ya, tidak berubah. Apalagi setelah itu ada sungai ya, wa anharum min khamrin ya, wa anharum min labanin. Yang kedua ya, ada sungai dari susu ya, lam yataghayyar ta'muhu ya, yang tidak berubah rasanya. Subhanallah. Jadi surga itu ada sungai. Nah, bahasa Arabnya di sini anhar. Anhar itu artinya sungai, sungai. Kita bayangkan ya, cak sungai Musi gitu kan, susu ya. Subhanallah. Sungai-sungai. Nah, jadi bisa berenang ya, bisa namanya sungai sungai. Indah ya, surga subhanallah, sungai-sungai. Bukan satu sungai, sungai-sungai ya. Ada lagi wa anharum min khamrin ya, ada sungai dari khamr. Apa khamr itu? Ya khamr ya, sesuatu yang memabukkan ya. Kalau di dunia, tapi Masya Allah di akhirat itu Allah kasih bukan ya, bukan sebotol dua botol, tapi sesungai ya. Kan ini kan ujian gitu kan. Nah, kata Allah sabar dulu di dunia, jangan minum yang namanya khamr itu kan ya. Nanti di akhirat Allah kasihnya bukan sebotol dua botol, tapi ya sungai, bayangkan ya, bisa berenang ya. Ustaz Starto bisa berenang ini ya, Masya Allah di sungai khamr ya. Subhanallah, bisa berenang di sini, bisa nah, subhanallah. Jadi luar biasa tergambar oleh Allah. Apalagi wa anharum ya min asal, ada juga sungai dari madu nah, ya, sungai dari madu. Subhanallah. Jadi ada 4 sungai disebutkan oleh Allah dari penghuni surga. Dapat 4 sungai ini luar biasa. Madu ya. Nah, ini madu asli nih
Ya, subhanallah. Madu murni atau madu asli? Iya. Ya, karena kata orangnya beda antara madu murni sama madu asli. Kalau madu murni badan sehat, ya. Tapi kalau madu asli piring pecah. Nah, itu beda. Beda madu murni sama madu asli. Tapi ini masya Allah madu yang menyehatkan, ya. Anharum min asalim musaffa, madu yang disaring gitu kan. Walahum fiha ya kulli thamarat wa maghfiratum mir. Mereka dapatkan semua buah-buahan. Jadi ini subhanallah, ayat ini ya menceritakan bahwa malaikat itu akan menemani orang-orang yang istiqomah bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya subhanallah. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, di surga ini kalian bebas mendapatkan apa yang kalian pilih. Mata kalian akan menjadi sejuk, apapun yang kalian inginkan akan hadir di hadapan kalian sebagai sambutan dan kenikmatan bagi kalian dari Tuhan yang Maha Pengampun atas dosa-dosa kalian dan Maha Penyayang terhadap kalian. Subhanallah. Apa yang diinginkan langsung hadir di hadapan. Nah, ini menurut tafsir Muyassar, ya. Jadi nikmatnya surga itu pengen apa baik hadir dia, ya. Subhanallah. Pengen makanan yang paling lemak, ya, hadir. Alhamdulillah. Kalau di dunia ini, ya, katanya orang itu ada 3, ya, manusia ini ada 3, katanya kan begitu kan. Ada, mohon maaf, orang yang tidak punya itu kalau nanya sama anaknya nak makan itu apa, ya, biasanya orang kalau dia tidak punya gitu kan, nanya anaknya apa kalau nak makan, nak makan apa nak, apa pertanyaannya? Nak makan apa? Ngapa? Karena memang nggak ada yang dimakan. Ya, berasnya lah habis gitu kan? Lihat di kulkas lah kosong gitu. Jadi nanyanya nak makan apa nak? Tapi kalau orang yang ada duit, ya, di dompetnya ada duit, nanyanya bukan nak makan apa, tapi nak makan di mana? Sudah beda pertanyaannya itu. Ya, nak makan di mana? Ngapa? Pindah rumah lah sudah, ya. Apalagi tempat ini sudah. Tapi kalau orang yang super kaya sekarang ini nanyanya bukan itu lagi, nak makan di mana, nak makan siapa. Banyak yang terjadi sekarang ini, ya. Nak makan siapa, sudah siapa nak dimakan lagi, ya. Semen sudah, koral sudah, gitu kan. Akhirnya nak makan siapa lagi nak dimakan nih kira-kira. Nah ini jadi bukan nak makan di mana lagi, nak makan apa, tapi nak makan siapa. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau di surga nanti subhanallah Allah hadirkan semua itu. Ya, lanjut. Ini karena banyak ini ya. Nuzulam min ghafurir rahim, ya. Pada ayat diterangkan bahwa Allah menganugerahkan yang demikian itu sebagai suatu kemuliaan bagi mereka. Jadi orang-orang istiqomah ini memang diservis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar ini kajian ini luar biasa ini. Judulnya ini aja udah istiqomah, ya. Ada juga yang memplesetkan istiqomah itu, ya. Katanya ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah juga. Ya, tapi bukan istiqomah yang ini, ya. Insya Allah kalau ini melawan galau, ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada juga yang bujangan ini, ya. Banyak sepertinya yang hadir ini belum menikah juga, ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayat ini menerangkan anugerah dari Allah, ya, kemuliaan bagi mereka. Dia mengampuni segala dosa-dosa dan mencurahkan rahmat kepada mereka. Ya, bayangkan, ya. Sudah diberikan keberkahan Allah. The service orang istiqomah ini, ya, dapat diampunkan dosanya, dikucurkan rahmat. Ya, itu yang kita pengenkan. Lanjut. Ini masih bahas tentang taujih, ya, bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang istiqomah. Nah, dalam hadis, ya, hadis Rasulullah SAW, ya, be konsisten gitu kan. Ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ya. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi itu beliau, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam kaulan,
ya, wahai Rasul, katakanlah kepadaku satu perkataan. La as'alu anhu ahadan ghairak. Ya. Aku tidak akan tanyakan kepada seseorang pun selain engkau. Ya. Artinya apa? Ya. Katakan satu perkataan yang kira-kira perkataan ini jami' mani, perkataan ini yang mencakup semuanya dalam ajaran Islam ini. Ya, jadi sahabat Sufyan bin Abdul Ats-Tsaqafi itu bertanya kepada Rasulullah. Sahabat Sufyan ini kan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Qala kul amantu billah tsumma istaqim. Ya. Beliau bersabda kepada Sufyan, wahai Sufyan, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Ya. Itulah perkataannya, suatu perkataan yang sungguh luar biasa. Ya. Aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Dikaitkan antara iman dengan istiqomah. Ya. Sudah. Ketika orang beriman kemudian diberi istiqomah, subhanallah. Ini perkataan yang luar biasa, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dilanjut. Sekali lagi. Nah, ya, baik. Nah, begitu juga ya dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ada amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Kita ini kadang pengen kalau beramal itu kalau baca langsung banyak gitu kan? Langsung besar, langsung hafal. Ya. Kalau pengen ngapal tuh kalau bisa sebulan langsung hafal Quran. Ya. Memang manusia itu angan-angannya tinggi gitu kan? Makanya dalam Mahfuzat itu dikatakan, ya, kalaulah ilmu itu, lau kanal ilmu yudraku bil muna, lakanan nasu, ya, fil bariyati jahilun, ya, makanan nasu fil bariyati jahilun. Kalaulah seandainya, ya, ilmu itu bisa didapatkan dengan angan-angan, maka niscaya tidak akan ada orang yang bodoh di dunia ini. Ya, benar ya? Kalau cuman berharap gitu kan, pengen merenung sedikit, hafal satu juz, hafal juz amma gitu kan. Duduk-duduk santai-santai sambil ngopi, tahu-tahu hafal juz 29, ya, hafal. Maka tidak akan ada orang yang bodoh di dunia ini, ya. Maka masya Allah, ta'allam, ya, kata Imam Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, ya, belajarlah karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, nggak ada di dunia ini orang lahir langsung pandai. Masuk malam hari ini kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar, masya Allah. Ini banyak para guru-guru saya nih, masya Allah, Ustaz Nurdin, ya. Kita doakan para para guru-guru yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesehatan, keberkahan keluarganya, ya, amin ya Rabbal alamin, masya Allah. Sekalian suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Aisyah, ya, radhiyallahu anha, ya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, ahabbul a'mal ilallah. Jadi kita ini pengen amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ya, adwamuha wa in qalla. Ya, adwamuha wa in qalla. Ini kata kuncinya. Adwamuha wa in qalla. Adwamuha itu apa? Terus menerus, dawam. Ya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ini, ya. Ini subhanallah, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus menerus walaupun amal itu sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Daripada ya, daripada banyak cuman sekali itulah. Ya. Masya Allah. Kadang kita ini kan begitu kan, pengen sholat tahajud, sekali sholat tahajud langsung 18 rakaat. Ya. Lagi tahajud lagi tahun depan. Jauhnya, ya. Tapi subhanallah, tidak apa-apa kalau karena dalam beberapa ulama juga membolehkan, misalnya teman-teman sekalian habis sholat isya, ya, itu membiasakan langsung sholat witir, ya. Khawatirnya nanti subuh tidak kebangun. Jadi termasuk saya juga kadang habis isya
langsung saya tambah dengan witir, mau 1 atau mau 3, gitu kan? Nanti sebelum subuh kalau sempat bisa kita tambah lagi, kan begitu. Jadi adwa muha wa in qalla, ya. Amal itu adalah sedikit tapi dia terus menerus, continue, ya. Tapi tidak tahu saya dalam ilmu ininya katanya Pak Gusti ya, kalau mau sesuatu menjadi habit itu 21 hari ya. Tidak tahu, saya itu pernah baca ya. Jadi katanya sesuatu itu kalau mau menjadi kebiasaan ya minimal 21 hari dikerjakan ya. Nah, jadi kalau misalnya pagi-pagi misalnya yang hobi olahraga ya, kalau 21 hari dia olahraganya setiap pagi misalnya 10 menit, insya Allah setelah itu menjadi habit ya, menjadi kebiasaan. Tapi kalau baru 2 hari stop, belum itu. Iya, kadang katanya angat-angat bae kan, angat-angat awal semangat, betul nggak? Nah ini ya, semangat, habis 2 hari selesai, seminggu depan baru. Nah, jadi memang harus katanya sampai 21 hari, ya 21 hari, ya agar istiqomah, agar terus konsisten. Ya. Nah ini menurut Imam Syafi'i. Nah, ikhwas sekalian yang hormati Allah Subhanahu wa taala, dalam ada sebuah kisah ini ya, Nabi SAW, nanti setelahnya lagi. Nah ini ya. Nah, jadi pengaruhnya ini ada turun ayat gitu kan kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Bakar Siddiq gitu kan. Nah, dalam hadis Imam Tirmizi ya, itu Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syibta, kok engkau beruban ya Rasulullah? Ya, beruban gitu kan. Qad syibta. Syibta itu ya syaiba, ya, beruban. Faqala, maka Nabi SAW ya, syayabatni Hud wa akhwatuha. Ya, beliau menjawab, ya saya beruban ini memang karena surat Hud dan saudara-saudaranya yang telah membuatku beruban. Ya. Jadi subhanallah betapa ayat ini sungguh meneguhkan beliau sehingga beliau beruban. Termasuk surah Hud ini adalah ayat yang 112 tadi. Dimundurkan sekali. Ya, nah ini ayatnya ya. Ayat yang membuat Rasulullah itu langsung beruban gitu. Nampak oleh sahabat Abu Bakar. Ya, betapa berat. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya. Ini perintah ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap istiqamah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan berlaku pula bagi orang-orang yang telah bertaubat bersamanya. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menjalankan kebenaran. Ya, subhanallah. Ini Nabi saja sampai beruban, ya, turun ayat ini. Ya. Nah, ini saya lihat di sini banyak juga yang beruban ini. Ya, ya memang kalau beruban kita ini karena ya mikir, ya. Nah. Saya dulu Pak Gusti sebelum di pesantren gitu kan. Tapi semenjak ngurus pesantren ini banyak ubannya Ustaz Nurdin, ya. Beruban, betul lah kata antum dulu, ya. Kalau sudah ngurusi pesantren, ngurusi santri gimana pembangunan semuanya beruban juga deh. Tanpa diketahui rupanya beruban juga, masya Allah. Jadi memang ya beruban ya. Syaibat nih, ya. Masya Allah. Lanjut. Nah ini contoh istiqomah yang nyata ya, masya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina. Ini istiqomah ya. Inilah contoh istiqomah yang luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi istiqomah ya sampai hari ini, masya Allah. Makanya kita doakan Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina. Allahumma ansurhum nasran aziza wa ahdil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Nah, Syria alhamdulillah ya. Sudah, mudah-mudahan kita doakan Allah mansur ikhwanana. Nah, lanjut. Ya, saya cepatkan saja. Ini masih lagi berapa menit lagi? Masih ada ya? Insyaallah, baik. Nah, definisi istiqomah nanti sekali lagi ini slide boleh di share saja ya.
enggak apa-apa. Nanti kalau perlu boleh nanti di-share, mau dijadikan PDF boleh, kalau mau PPT-nya juga boleh ya. Nanti minta sama panitia saya kasih. Definisi istiqomah itu ya, al-istiqomah lanjut. Al-istiqomah secara umum ya, ini bahasa Arabnya al-istiqomah ta'ni ats-tsabat 'ala at-thariqil mustaqim. Nah, ini bahasa Arabnya, tapi kalau mau terjemahnya di bawahnya. Ya, istiqomah itu berarti teguh dan konsisten di jalan yang lurus ya, shiratal mustaqim, thariqil mustaqim. Maka doa kita tuh ihdinas shiratal mustaqim. Itu doa terus kan? Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, dalam tafsirnya itu jalan yang lurus itu ya la i'wijaja fihi. Jadi jalan yang bukan bengkok-bengkok ya. Ya. Wa huwa tariqul haq alladzi amarallahu bihi wa syara'ahu li ibadihi. Ya, jalan kebenaran yang telah Allah perintahkan dan syariatkan bagi hambanya. Maka istiqomah ini mencakup ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, menjaga perintah dan larangannya, serta ikhlas dalam ibadah dan mengikuti ya tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, inti istiqomah itu sama dengan takwa gitu kan ya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Lanjut. Nah, ini kata istiqomah itu berasal dari ya, kalau lawan istiqomah itu apa? I'wijaj, bengkok. Nah, jadi satu istiqomah, yang kedua i'wijaj ya, atau bengkok. Nah, istiqomah itu menepati semua janji, berusaha menjalankan perintah Allah dan menetapi jalan yang lurus ya. Istiqomah itu berasal dari bahasa Arab istiqomah, yastaqimu istiqomah, yang artinya tegak lurus ya, tegak lurus ya, tegak lurus. Masya Allah. Nah, baik. Nah, ini sahabat Abu Bakar ya, siapa yang tidak kenal sahabat Abu Bakar ya, Masya Allah, sahabat yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Dan beliau ini ya, kata Nabi, kalaulah ditimbang imannya seluruh umat manusia dengan imannya Abu Bakar, niscaya imannya Abu Bakar ini lebih berat lah ya dari iman seluruh umat manusia. Ini kan berat, luar biasa ya, istiqomahnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu daripada 10 orang dijamin oleh Allah masuk surga. Siapa baik? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Tolha, kemudian Zubair ya, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian siapa lagi? Ya, ada 10 sahabat ya yang dijamin asyral mubasysyirin bil jannah, termasuk sahabat Abu Bakar. Jadi suatu saat ya ditanya oleh orang ya kepada Abu Bakar yang paling besar istiqomahnya, jelas sih ditanya kan, begitu kan? Ya, Abu Bakar ini disebutkan adalah a'zamuha istiqomatan. Ya, Abu Bakar ini sahabat yang paling istiqomah. Wahai sahabat Abu Bakar, apa itu istiqomah gitu kan bahasanya? Apa kata beliau? Istiqomah adalah alla tusyrik billahi syai'a. Ya. Kata Abu Bakar, makna istiqomah itu adalah engkau tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu apapun. Nah, jadi core of the core gitu kan. Jadi jawaban sahabat Abu Bakar ini ya tauhid gitu, ya, langsung baik. Kalau kau istiqomah berarti kau tidak syirik. Itu aja. Ya. Subhanallah. Ya. Jawabannya itu adalah ya, alla tusyrik billahi syai'a. Jangan sampai engkau syirik. Maka ini penting sekali ya. Syirik. Nauzubillah, jangan sampai kita syirik gitu kan. Menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nanti kita simpulkan. Ada sahabat Umar itu juga mengartikan istiqomah. Apa kata beliau? Al-istiqomah antastaqima 'alal amri wan nahyi wa la tazuqur rawghun tha'alib, ya. Apa itu maksud istiqomah? Adalah yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, serta tidak menyimpang seperti menyimpangnya rubah. Ya. Ini beliau katakan. Artinya istiqomah itu tetap jalan lurus tadi. Ya, lanjut. Nah, menurut sahabat Utsman, ya, istiqomah itu adalah ya, istaqamu akhlasul amal lillah. Nah, kalau sahabat Utsman yang namanya istiqomah itu adalah ikhlas amal hanya kepada Allah. Nah, jadi kita bisa tergambar kan,
Kalau Abu Bakar itu tauhidnya, kalau Umar ya mengerjakan sesuatu karena Allah. Kemudian juga ikhlas karena Allah. Ini menurut Utsman bin Affan. Lanjut. Ya, menurut ulama lain seperti Imam Hasan Al-Basri, ya istiqomah itu kalian melaksanakan perintah Allah dengan beramal untuk mentaatinya dan menjauhi perbuatan kemaksiatan kepadanya. Hampir sama lah ini, ya. Menurut Ibnu Taimiyah juga begitu, istiqomah mahabbah kepada Allah, ya. Jangan menoleh darinya, berpaling walaupun sesaat baik kanan ataupun ke kiri, ya. Lanjut. Nah, ini ringkasannya beginilah, ya istiqomah itu saya ringkaskan. Yang pertama, istiqomah adalah implementasi konsisten dari nilai-nilai keimanan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lahiriah maupun batiniah. Itu yang pertama, ya. Konsisten, implementasi konsisten. Yang kedua, istiqomah dalam dakwah. Makanya seorang kader dakwah yang istiqomah, kita konsisten dalam menekuti jalan dakwah, menghadapi segala resiko dan konsekuensinya, ya. Itu istiqomah itu. Di mana saja dia berada, ya, tetap istiqomah, tidak tergoda oleh godaan duniawi, ya. Memperjuangkan keyakinan yang benar, ya, terhadap agama kita. Masya Allah. Ya, lanjut. Ya, ini. Itu makna istiqomah. Nah, contohnya, ya, subhanallah, ini sudah banyak contoh istiqomah. Lanjut, contohnya istiqomah, ya. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW, kita tahu ketika beliau dakwah kemana? Ke Taif, ya. Dakwah ke Taif itu bagaimana perlakuan orang-orang Taif, penduduk Taif itu sangat kasar ke beliau, ya, beliau dilempari. Ya, dalam Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri itu luar biasa, beliau dilempari, ya, dikejar, kemudian diusir, ya. Tapi Rasulullah SAW tetap teguh, ya, tidak menyerah, mendoakan, bahkan ini justru, ya, beliau mendoakan. Doanya Rasulullah itu luar biasa. Apa kata Nabi? Ya Allah, ya, Allahumma hdini qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui, ya. Bayangkan, itu istiqomah yang luar biasa yang dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat buruk, kan gitu kan, berbuat, ya. Nah, ini luar biasa, istiqomah yang subhanallah, mendoakan, ya, mendoakan. Ya. Selanjutnya, nah ini termasuk, ini kecil sekali, ya, tidak nampak, tidak nampak dari belakang, ya. Saya nggak tahu kalau nggak kecil sekali berarti ini. Ini menceritakan tentang tawaran kaum Quraisy. Ya. Kalau pernah mendengar dalam beberapa kisah begitu kan. Jadi dulu awal-awal Islam itu kaum Quraisy itu mengutus seseorang bernama Utbah bin Rabi'ah, ya, untuk berbicara kepada Rasul gitu kan. Nah, apa kata Utbah itu? Ya Muhammad, in kunta turidu bihadzal amri malan jama'na laka min amwalina. Wahai Muhammad, ya, asal kau galak pindah dari agama yang kau anut ini, jika yang kau inginkan adalah harta, kami akan mengumpulkan harta untukmu hingga engkau menjadi orang terkaya di Mekah. Nah, tawarannya ini luar biasa. Ya. Kalau pengen sugih, ya, harta kekayaan kami kumpulkan, engkau menjadi saudagar paling kaya. Subhanallah. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawatnaka alaina hatta la taqta amradunak. Ya. Jika engkau menginginkan kehormatan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Jika engkau menginginkan kedudukan, maka akan menjadikan raja atas kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika rabbak, ya, tarahu la tastati raddahu an nafsik talabna laka tibba wa badalna fihi amwalana hatta, ya, nubri'aka min, ya. Dan jika wahyu datang kepadamu adalah penyakit, kami akan mencari tabib dan mengobatimu sampai sembuh meskipun harus menghabiskan harta kami. Nah, ini kan subhanallah, ya. Masya Allah. Jadi tawaran dari Utbah bin Rabi'ah ini kepada
Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, nah, itu nanti di yang lain kan gitu kan. Kalaulah diletakkan di tangan kananku matahari, tangan kiriku bulan, aku tidak akan pernah bergeser dari yang namanya agama ini. Subhanallah. Ini kan istiqomah yang luar biasa dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau membaca, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimuhu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Ya. Ini contoh istiqomah. Lanjut. Ini contoh juga bagaimana sahabat Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah ini kita tahu diikat, dijemur di padang pasir, ya, dibebani batu, ya, di dadanya, dicambuk, dipukul, tapi tetap beliau mengatakan, ya, ahad, ya. Ini contoh yang luar biasa dari para sahabat. Lanjut. Baik. Lanjut ya. Nah, baik. Ya, Masya Allah ini nanti mungkin sebagian bisa dibaca. Ini saya ini ada 60 slide ini banyak. Ini baru 26 ya. Nah, ini luar biasa. Mungkin berapa slide nanti selanjutnya bisa dibaca, mungkin bisa dipahami ya. Subhanallah. Atau kita cepatkan saja. Jangan lihat. Jadi ada 3 konsep istiqomah menurut ulama sufi ya. Nah, subhanallah. Lanjut. Nah, ini ada nama kitab ya, Hadaiqul Haqaiq ya, fil Mau'izati wat Tasarruf. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi dalam karyanya. Ya. Lanjut. Nah, beliau menjelaskan ada 3 ya konsep istiqomah itu. Ya. Al-istiqomah thalathatu madarij. Ya, ada 3 tingkatan. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Ini pun kecil ya. Tidak nampak yang dari belakang ya. Masya Allah. Maka 3 konsep istiqomah itu yang pertama kata beliau adalah ya, at-taqwim wa huwa ta'dibun nafs. Yang pertama itu mendidik kepribadian. Jadi untuk istiqomah ya, berarti untuk sampai kepada makom istiqomah menurut ulama sufi, menurut Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi, beliau mengatakan ya, untuk sampai kepada makom orang disebut istiqomah itu harus memperbaiki kepribadiannya, ya, kepribadian, ya, personality, personality ya, kepribadian itu, ya, personality, Masya Allah, harus baik kepribadiannya, ya. Orang yang berkepribadian buruk sangat sulit untuk istiqomah dan sulit menjalani kehidupan yang lurus, kata beliau, ya, kalau personalitinya buruk, ya sulit istiqomah, ya, mohon maaf ngomongnya mungkin, ya. Sikapnya buruk, tidak bisa istiqomah. Ya, maka untuk melatih kepribadian yang baik harus menjalani aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, jadi mempunyai pengetahuan ilmu agama yang baik. Ya, nah, makanya penting belajar. Ini 3 konsep istiqomah. Ya, kepribadian. Yang kedua kata beliau, ya, menurut Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, atau Syekh Muhammad bin Bakar Ar-Razi, beliau mengatakan untuk istiqomah itu yang kedua, ya, tathhirul qulub, membersihkan hati, atau tahzibul qulub, ya, membersihkan hati. Setelah personalitinya, ya, kepribadiannya dididik, dia juga membersihkan hati. Hati yang kotor akan berdampak buruk terhadap sifat dan perilaku seseorang. Ia akan merasa malas untuk beribadah dan mudah untuk berbuat larangan. Sedangkan hati yang bersih dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan tetap berada di jalan yang lurus. Jadi subhanallah, hati ya, perkara hati. Maka di dalam surah An-Nas itu disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu memang menggoda ya, dada manusia. Yang paling berat itu kan bagaimana memusuhi dada kita, memusuhi dalam diri kita. Makanya dalam hidup ini yang paling berat musuh itu adalah apa yang ada di dada kita ini, ya, memusuhi rasa sombong, ya, memusuhi rasa angkuh gitu kan, memusuhi rasa malas. Makanya doanya itu Allahumma inna na'udzubika minal hammi
wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl kan, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, ada 8 sifat yang kita musuh yang ada dalam dada kita nih, termasuk tadi kasal itu rasa malas. Ya, saya dulu diajarkan sama guru STK saya. Ya, ini kalau kita amalkan insya Allah hilang rasa malasnya. Ada doa yang luar biasa. Ya, guru TK saya ngajarkan dulu waktu kecil ya. Nah, biar kita tidak malas. Nah, pengen tahu tak doanya? Ini guru saya ngajarkan. Coba kita baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ini doa malas ya, doa biar tidak malas. Allahumma paksakan. Sekali lagi, Allahumma paksakan. Nah, itu insyaallah ya, hilang rasa malasnya. itu saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Memang benar, kita malas berdiri. Benar enggak? Malas jalan. Malas baca Quran, ambil Quran, baca. Dipaksakan. Jadi memang hilang rasa malas, ya. Apa doanya tadi? Allahumma paksakan. Jadi masya Allah, paksakan. Ya, Allahumma paksakan. Makanya ada istilah PBB kan? PBB itu apa? PBB itu pakso, biso, biaso. Jadi memang awalnya adalah P dulu, pakso dulu, benar nggak? Sama cak belajar mobil kan, gitu kan? Belajar mobil atau motor. Pertama paksokan dulu. Saya ingat Ustaz Pais ya. Nah, ini Ustaz Pais ya, pesantren di guru di pesantren salah satu kan. Ya belajar awal mobil itu dipaksa dulu, ya. Harus bisa dulu. Setelah itu jadi biso. Lama-lama jadi biso. Alhamdulillah ya, dari pesantren ke jalan besar biso. Bolak-balik diantar. Tapi karena udah sering ikut saya, kadang Ustaz Pekanbaru berangkat. Ustaz kemana? Jadi biaso. Nah, jadi orang itu harus pakso, biso, biaso. Untuk biaso itu ya dipakso dulu, ya. Nah, jadi rumusnya itu PBB, pakso, biso, biaso. Nah, termasuk semua. Ya untuk istiqomah juga begitu kan, harus pakso, biso, biaso. Ya mengapa di pesantren kadang anak-anak bangunkan habis itu ini karena memang harus dipakso dulu, benar nggak? Ya kalau nggak dipakso ya enggak bisa ya. Ya saya juga termasuk yang ya kurang setuju kalau dibilang enggak boleh melarang anak ya, mengatakan tidak, padahal dalam Al-Qur'an itu banyak yang ya kata-katanya begitu kan, la tusyriku billah, janganlah engkau syirik kepada Allah. Lalu kita rubah ya. Ya artinya apa? Boleh parenting, ada kajian-kajiannya, tapi kalau yang tidak sesuai dengan ajaran kita ya kita harus kritis juga. Jangan sampai ya ini jangan dikit-dikit enggak boleh ngomong jangan. Apa Quran ngomong jangan? Benar enggak? Jangan syirik, benar enggak? Jangan mencuri. Ya, kalau enggak bilang boleh jangan terus kan. Jadi subhanallah. Ya. Jadi konsepnya tadi mendidik kepribadian kemudian membersihkan hati. Yang ketiga istiqomah, pendekatannya terhadap rahasia-rahasia. Ya, istiqomah yang terakhir ini adalah buah dari disiplin ibadah atau pengabdian kepada Allah sehingga ia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai derajat yang kalau orang sufi itu ada namanya ya tadi ya, mendidik kepribadian, membersihkan hati sama pendekatan terhadap rahasia. Kalau orang sufi itu ada 3 ya, tingkatan itu ya. Ada yang taholli itu mengosongkan diri dari hal yang buruk, ya, kemudian tahalli menghiasi diri dengan hal yang baik, baru tajalli. Nah, ya. Tajalli itu nampak kekuasaan Allah, ditampakkan oleh Allah, dibuka hijabnya gitu kan. Hah? Tapi harus 2 dulu, taholli sama tahalli. Ini Imam Ghazali ya, Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf ya gitu kan. Ada taholli mengosongkan diri ya dari hal yang kurang baik, ibaratkan gelas itu dikosongkan dulu ya dari hal, baru tahalli, baru dihiasi dengan hal yang baik ya. Nah, perkataan baik, semua yang baik, baru nanti tajalli, nampak ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 konsep. Lanjut.
Nah, buah istiqomah nanti bisa dibaca ya, ada beberapa. Lanjut lagi. Nah, ini istiqomah jalan menuju surga, sifat baik yang mendatangkan ta'yid, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lanjut istiqomah itu ini. Nah, ini kiat-kiat istiqomah juga. Nah, ini ada beberapa ya. Nanti dibaca ini. Lanjut terus sampai slide ke mana nih? Ini slide ke 47 ya. Ini tentang hadis tadi ini. Ada 47. Nah, ini terjemah rawi ya. Hadis yang berkaitan dengan istiqomah tadi. Lanjut gambaran umum hadis, makna hadis. Lanjut ke mana nih? Nah, hikmah tarbawiyah ya. Nah, ini yang hikmah dari hadis tersebut. Ya, ada hikmahnya. Kecil juga ini tidak nampak ya. Nah, jadi hikmah dari hadis Nabi bahwa istiqomah itu penting. Kita lihat antusias sahabat dalam menimba ilmu. Jadi hadis itu menceritakan tentang bagaimana ya sahabat itu sangat semangat untuk belajar. Jadi mereka langsung nanya kepada Nabi, wahai Nabi, kasih tahu ada satu perkataan yang kalau dikasih tahu aku tidak akan nanya yang lain lagi. Nah, itu kan berarti sahabat itu ya semangat gitu, ya semangat. Ya makanya bahasanya itu murid, ya murid. Murid itu apa artinya murid? Ya murid. Kalau bahasa Arabnya tilmiz gitu kan? Kalau bahasa Inggrisnya student. Student. Tapi bahasa Arabnya murid. Murid itu apa? Berasal dari kata aroda yuridu. Orang yang ingin ya, orang yang mau. Nah, orang yang mau namanya murid. Jadi memang benar kalau dulu ya murid datang ke guru karena murid yang mau, ya. Nah, murid. Makanya di pesantren kami mengkaji ada satu kitab namanya Ta'limul Muta'allim ya. Kalau pernah kaji itu santri setiap habis subuh hari apa San? Hari Selasa ya. Hari Selasa itu kajian kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji. Nah, itu luar biasa tentang adab ya, adab tentang mencari ilmu ya. Apa yang menguatkan hafalan, apa yang itu lengkap kitabnya. Jadi kalau di Play Store ada, coba cari aja nanti ya, namanya kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Imam Az-Zarnuji. Ya luar biasa ya. Nah, apalagi hikmahnya jawaban yang diberikan Rasulullah kepada sahabat yang bertanya merupakan jawaban singkat, padat, mudah dimengerti serta tidak menggunakan bahasa yang rumit dan sukar dipahami. Cuma dua aja jawaban Nabi, beriman kepada Allah dan istiqomah. Lanjut. Apa kita lanjut saja, ini banyak hikmahnya nanti bisa dibaca. Nah, ini yang ini selanjutnya siapa dai ya. Kalau bertanya siapa dai, ini ayatnya nih lanjutan dari ayat tadi. Maka saya walau alam nih temanya ini nyambung sebenarnya antara istiqomah dengan dai. Siapa dai itu ini? Ya, surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim dan berserah diri. Ya. Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan penghargaan kepada orang-orang yang istiqomah dengan kedatangan malaikat yang membantu mereka, maka ayat-ayat berikut memberikan pujian terhadap orang yang menyeru ke jalan Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya di antara manusia daripada orang yang menyeru kepada Allah agar manusia tidak melakukan kemusyrikan dan selalu gemar mengerjakan kebajikan dan berkata dengan penuh keyakinan, sungguh aku termasuk ke dalam kelompok orang-orang muslim yang berserah diri. Lanjut. Nah, ini ada ibarah ya yang sering kita dengar, nahnu, ingat, nahnu du'an. Nah, ini sering nih kalau ini nahnu du'an qabla kulli syai' ya. Ini sering kita. Apa artinya itu? Kami adalah para dai sebelum segalanya, qabla kulli syai'. Apa maksudnya? Ya, mengingatkan kita bahwa berdakwah kepada Allah, menyebarkan kebaikan serta nilai-nilai mulia prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan manusia ya. Bisa jadi mohon maaf ada yang kerja di tempat A, maka dia adalah dai ya. Dikerja di tempat B, dia adalah dai. Sebelum dia jadi sesuatu sebenarnya dia adalah dai, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dai itu bukan hanya ya, dakwah sekedar kata-kata saja ya. Oh, ini kamu dai, bukan ya. Aku guru ya, guru itu juga dai ya. Kan fungsi guru itu ada 5 kan, gitu kan?
ayyakuna sahiban menjadi sahib, ayyakuna murabbiyan menjadi murabbi, ayyakuna ustazan menjadi ustad, ayyakuna sahiban menjadi sahabat, ayyakuna walidan menjadi orang tua. Ya, mungkin di sini ada beberapa yang guru, fungsi guru ada 5 tadi, itu juga dai. Ya, lanjut. Nah ini kesimpulannya terakhir ini. Nah ini ya, salah satu kesimpulan yang saya ini kan adalah fakidus syai' la yu'tihi. Ini juga ibarah yang sering kita dengar, ya. Fakidus syai' la yu'tihi, ya. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan memberikan kepada orang lain. Nah, ini ya, saya tidak punya minum misalnya kan, tidak punya minum ini, tidak bisa saya ngasih air minum, gitu kan? Nah, jadi apa maknanya? Nah, ini dalam konteks istiqomah dan dakwah tadi, bahwa seorang dai yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akhlak atau tidak memiliki iman yang kuat, sulit untuk menyebarkan kebaikan dan mengajarkan orang lain. Ya, jadi orang yang fakid itu artinya orang yang tidak memiliki, ya, memiliki apa? Memiliki ilmu, akhlak atau iman, sulit untuk menyebarkan kebaikan dan mengajarkan orang lain. Makanya terus kita agar kita punya ilmu, punya akhlak, punya iman yang kuat. Oleh karena itu penting bagi seorang dai untuk terlebih dahulu memperkuat diri dengan ilmu, ketakwaan sebelum mengajak orang lain menuju kebaikan. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua selanjutnya, terakhir, nah ini ya. Keistiqomahan dai adalah kunci untuk mempertahankan iman dan takwa. Dengan konsisten dalam berdakwah dan menjadi teladan yang baik, dai dapat menguatkan dirinya serta umat dalam menghadapi tantangan, menjaga iman dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan 3 yang kita dapat malam hari ini, ya, kami juga belajar. Yang pertama adalah bertambah wawasan kita, ya, tentang istiqomah. Kemudian yang kedua, memotivasi kita, ya, untuk selalu istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam bingkai dakwah, ya. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair pada Ustaz Dasram Effendi LC terkait tema menjaga keistiqomahan dai demi menjaga iman dan takwa. Masya Allah Ustaz, insya Allah malam ini iman kita sedang bergelora Ustaz, sedang meningkat Ustaz. Baik, izin Ustaz, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan yang insya Allah akan dibatasi 2 pertanyaan Ustaz kepada bapak-bapak sekalian peserta Ma'had Rumah Quran Madani. Disilahkan. Boleh bapak-bapak sekalian yang ada pertanyaan ataupun unek-unek boleh disampaikan. Baik, jika tidak ada bapak sekalian, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Dasram Effendi LC. Kepada beliau waktu dan tempat diserahkan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, berarti kan mudah-mudahan faham ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Barakallah. Baik, sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kami yang menyampaikan atau yang mendengar, semuanya mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bidur hidayatika kama nawwartal arda bidur syamsika abana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.